Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aldi dari kelas PTIC. Jadi tujuan saya di sini yaitu untuk menjelaskan apa itu teori automata yang saya tujukan untuk memenuhi tugas KSP dari mata kuliah bahasa teori dan automata. Jadi langsung saja. Untuk bahasa teori dan automata ini kita pakai analogi aja. Jadi di sini kita pakai analogi itu ojek online. Jadi di sini kita bayangin itu, coba kita bayangkan itu kalau kita pesan ojek online. Nah terus drivernya itu kan pasti tanya, nah kalau kita itu mau kemana? Nah terus kita akan jawab mau ke bandara di Sultan Salahuddin Bima. Nah itu kan drivernya langsung ngerti dan jalan. Nah beda halnya kalau kita jawab itu kurang jelas, seperti seperti kalau kita jawab itu tidak dipahami oleh drivernya. Nah tentunya drivernya itu kan jadi bingung, jadi nolak, jadi dia mau antar kita kemana. Nah jadi komputer juga gitu, dia juga itu driver, ibaratnya itu sama seperti driver ojek online tersebut. Jadi kalau kita beri perintah itu yang dia tidak pahami, dia tidak akan memproses apa yang kita ingin kerjakan. Jadi seperti itu. Nah dia cuma mau menerima itu kalimat itu yang sesuai aturan sama dia. Nah ilmu yang ngatur aturan bahasa buat komputer itu namanya teori bahasa dan automata. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi hari ini kita akan bedah langsung biar gak pusing. Nah untuk bagian pertama itu kita bakal bedah itu bagian bahasa komputer itu apa sih. Nah jadi jika di manusia itu ada yang namanya bahasa Indonesia, nah di komputer itu namanya bahasa komputer. Komponennya cuma ada 3, yaitu yang pertama alfabet, yaitu hurufnya, yang kedua itu kata atau string atau susunan hurufnya, dan yang terakhir itu bahasa atau kumpulan kata yang sah. Nah untuk yang pertama itu alfabet atau hurufnya. Kalau di kita manusia alfabetnya itu kan A, B, C, D sampai Z. Nah kalau di komputer itu hanya 0 dan 1, itu namanya binar. Jadi analoginya itu seperti Lego, mainan Lego itu kan. Kalau di manusia itu Lego itu kan banyak-banyak bentuknya. Nah kalau bagi komputer Lego itu hanya berfokus pada warna yang tersedia, yaitu contohnya dua warna ini, dan tidak berfokus pada bentuk-bentuknya. Nah kemudian yang kedua itu kata atau string, yaitu susunan hurufnya. Nah dari Lego warna itu kita bisa sebut itu 0 dan 1. Jadi dari 0 dan 1 itu kita bisa bikin 0 1 0 1 terus 1 1 0 0. Jadi kita bisa bikin susunannya seperti itu. Nah itu namanya kata, yaitu susunan dari hurufnya tadi. Kemudian yang ketiga itu bahasa atau kumpulan kata yang sah. Nah contohnya bahasa password wifi. Jadi misalnya di dalam bahasa automata itu kan kita diberi aturan itu, jika ingin memasukkan password wifi itu kan biasanya diberi aturan minimal 8 karakter. Jadi kalau kita masukin contoh passwordnya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 itu kan nanti diterima karena sesuai dengan aturan tadi, yaitu minimal 8 karakter ataupun lebih itu bisa. Beda halnya kalau dengan kita memasukkan password itu 1 2 3 itu kan pasti akan ditolak karena tidak memenuhi aturan tadi, yaitu minimal 8 karakter, karena dia hanya berisi 3 karakter saja. Jadi seperti itu. Jadi masalahnya kita cari tahu siapa sih yang mengecek sah apa enggaknya itu password yang kita masukin tadi. Nah jawabannya mesin automata itu yang kita pelajari saat ini.
Nah, kemudian kita bagian kedua kita kenalan sama satpam komputer atau otomata tersebut. Jadi di sini otomata itu kita ibaratkan seperti satpam, seperti itu. Nah, kan seperti yang kita tahu tugas satpam itu, contohnya dia itu akan mengecek satu persatu orang yang masuk, apakah dia sesuai aturan apa tidak. Kalau sesuai kan nanti kita dipersilakan masuk. Nah, kalau tidak sesuai dia akan menolak. Contohnya seperti tadi, seperti peraturan tadi kan itu ada peraturannya minimal 8 karakter. Saat kita masukkan tadi passwordnya itu 1 sampai 8 yang berisi 8 karakter, itu kan akan diterima dan dipersilakan masuk. Beda halnya saat kita memasukkan password itu hanya 3 digit. Nah, dijelaskan akan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yaitu minimal 8 karakter. Nah, seperti itu. Jadi ada dua jenis otomata ataupun yang kita ibaratkan satpam tadi itu ada 2 jenis. Yang pertama DFA, yaitu satpam kaku, aturannya jelas, dan juga NFA atau satpam yang bisa nerawang. Nah, lebih jelasnya kayak gini. DFA itu ciri-cirinya dia satu perintah satu jalan, nggak bisa mikir 2 kali. Nah, contoh dari otomata DFA ini bisa kita temui di mesin e-tol. Jadi pas kita lewat tol itu kita akan tap kartu tol. Jadi cara kerjanya kita masukkan kartu, kita tap kartu di mesin e-tol tersebut. Lalu kemudian mesin tersebut akan membaca saldo kita yang terisi di kartu kita. Nah, kemudian misalnya biaya masuk tol itu 5.000. Nah, kemudian kalau saldo kita di atas lebih dari 5.000, maka palangnya akan terbuka. Nah, beda halnya kalau saldo kita kurang dari 5.000, nanti palangnya itu akan berbunyi tit ataupun dilarang untuk masuk dan dilarang untuk lewat karena tidak memenuhi persyaratan tadi yang biaya masuk tolnya itu 5.000. Nah, seperti itu. Kemudian di komputer DFA itu dipakai buat ngecek ini email benar enggak, ini nomor HP benar apa enggak. Contohnya formatnya itu harus 08 titik. Nah, seperti itu. Kalau untuk email itu harus diakhiri itu biasanya @gmail.com. Biasanya kalau hanya kita menulis @gmail saja tanpa kita memasukkan .com-nya di belakang, kan itu nanti kan dianggap tidak diterima, dianggap tidak memenuhi aturan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya NFA, itu satpam yang bisa nerawang tadi. Jadi cirinya dia berbeda seperti yang DFA tadi. Kalau DFA itu 1 kali jalan, 1 kali perintah. Kalau yang ini boleh bercabang. Coba jalan sini. Kalau mentok, bisa kita coba jalan dulu. Kalau mentok bisa kita balik lagi. Tidak seperti yang tadi. Kalau kita sudah masuk itu harus keluar 1 jalan, 1 arah saja. Beda seperti yang ini. Jadi dia ini lebih fleksibel bikinnya. Tapi pas kerjanya dia memang agak lama dia. Tapi untungnya NFA ini bisa kita latih agar bisa seperti satpam DFA tadi atau otomata DFA tadi. Jadi kerjanya bisa lebih untuk kerjanya itu kalau sudah dilatih nanti bisa jadi sama-sama cepat. Kemudian yang ketiga itu tingkatan bahasa, dari yang gampang sampai yang sulit. Di sini saya ibaratkan ada 4 level ujian itu, mulai dari mulai dari SD, SMP, SMA dan juga S3. Nah, untuk yang pertama itu SD, itu tingkatan yang pertama, itu tingkatan yang paling rendah. Itu di tingkatan yang paling rendah itu namanya regular language. Nah, aturannya gampang. Contohnya kayak AAB, ABC, nomor HP itu harus diawali dengan 08, XXX seterusnya. Jadi satpamnya itu DFA, kerjanya cepat banget. Jadi biasanya dipakai di validasi form, regex dan cari kata di Word. Nah, kemudian yang kedua itu context free language. Jadi aturannya harus ada pasangan, kayak buka kurung harus punya tutup kurung dan juga tag HTML itu. Nah, biasanya itu satpamnya itu PDA. Jadi dia punya catatan kecil atau tumpukan buat ngingat. Biasanya dipakai di compiler, ngecek kode kalian kurungnya kebuka atau ketutup. Misalnya seperti tadi saya bilang, apabila kita memasukkan buka
buka kurung, maka kita harus memasukkan tutup kurung. Apabila kita tidak memasukkan itu, maka dianggap salah atau tidak memenuhi persyaratan. Nah, kemudian yang ketiga itu level yang sudah naik sedikit lagi, itu level SMA, itu namanya konteks sensitif. Jadi pada level ini levelnya itu dia udah mulai ribet, jadi agak susah digunakan. Jadi untuk sekarang itu lebih jarang untuk dipakai. Ya, kemudian yang terakhir itu ada yang namanya itu level S3, itu namanya Turing Machine. Nah, kalau Turing Machine itu namanya, ya ini level dewa. Ini adalah komputer itu sendiri. Dia bisa ngitung apa aja. Contohnya bisa kita kerjain apa. Contohnya ChatGPT, game, dan Photoshop. Jadi untuk level 4-nya itu ada yang namanya tuh Turing Machine. Jadi ini adalah level dewa. Itu komputer itu sendiri. Jadi dia bisa buat ngitung apa aja, termasuk kita pakai untuk ChatGPT, contohnya seperti teman-teman memainkan game, dan juga contoh seperti aplikasi-aplikasi seperti pengedit foto, contohnya itu Photoshop, Adobe, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi kesimpulannya, mau bikin bahasa sekuat apa, jadi kita harus siap mesin sekuat apa. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu kita harus tahu juga kita belajar ini buat apa sih, dan contoh nyatanya di kehidupan nyata itu seperti apa. Nah, kemudian biar kita mikir buat apa sih ini teori doang, nanti kita mikirnya nggak ada tujuannya di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya kasih contohnya di kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang pertama itu pas kalian ngetik di Instagram, seperti kalian kan biasanya main Instagram. Contohnya, ketika kita mengetik di Instagram itu kita tulis @andi, nanti akan muncul itu nama ataupun username teman kita untuk kita tag itu dengan nama Andi. Contohnya Andi Saputra, Andi Pratama, itu banyak. Nah, yaitu DFA yang kerja, dia baca huruf per huruf. Nanti dia akan memberikan contoh-contoh nama-nama yang ingin kita tag seperti itu. Nah, terus pas coding error, seperti yang saya jelaskan tadi, kalian lupa titik koma. Nah, terus kalian nanti akan yang muncul itu syntax error. Nah, yang mengecek itu PDA, dia ngecek struktur kode kalian. Karena struktur kode kalian tadi seperti yang saya bilang itu tidak memasukkan titik koma, nanti akan muncul syntax error tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, pas kalian buka Google, lalu kalian ketik site.2.youtube.com tutorial. Nah, itu pakai bahasa regular, bahasanya simple tapi kuat. Jadi semua kali aplikasi yang kalian pakai di dalamnya ada satpam ini. Begitu. Kemudian yang kelima itu praktik 1 menit. Kita bikin satpam sendiri. Tugasnya bikin satpam yang mau menerima kata yang diakhiri N dan G. Contohnya datang, pulang, siang, petang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu kata yang diterima. Nah, kalau untuk kata yang tidak diterima itu yang tidak berakhiran dengan NG. Contohnya seperti sarapan, main. Nah, itu semua kan tidak ada NG di belakangnya. Jadi saat kita memasukkan kata tersebut, nah itu satpamnya otomatis melarang masuk ataupun tidak menerima karena tidak sesuai persyaratan yang tadi seperti yang saya jelaskan, itu harus berakhiran dengan kata NG tadi. Nah, kemudian jadi untuk bagian penutupnya kita kasih kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini ada 3 kalimat dari atas tadi yang kita jelaskan ataupun kita pelajari dari atas itu, bisa kita simpulkan bahwa yang tadi bahasa, automata, dan juga hubungannya itu apa. Nah, yang pertama bahasa, seperti yang kita tahu itu bahasa itu aturan main atau kumpulan kata yang sah.
kemudian automata itu satpamnya atau mesin yang mengecek aturan main tersebut. Jadi dengan satpam itu tugasnya mengecek apa yang ada dalam bahasa tersebut, apakah sudah sesuai peraturan atau tidak. Nah, kemudian hubungannya, kita mau bikin aplikasi sekeren apapun tetap butuh satpam buat ngecek input dari user. Jadi mau sekeren apapun aplikasi yang kita buat, bisa kita buat, jadi tanpa adanya satpam yang ngecek semua itu jadi percuma. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan kalau komputer itu dia bukan pintar. Jadi komputer itu cuma taat aturan dan aturan yang kita bikin tadi. Dan yang bikin aturannya ya kita lewat teori bahasa dan automata ini. Jadi tugasnya di rumah itu kita cuma buka HP, terus cari aplikasi yang menolak input kalian. Ini pasti ada DFA dan PDA di dalamnya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya saja, nanti akan saya jawab. Nah, terima kasih. Demikian video dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya paparkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ataupun semua orang yang menonton dan juga untuk saya sendiri. Demikian video singkat dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.